Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gopar Maulana dengan NPM 32201100026, mata kuliah K3. Kali ini saya akan menerangkan tentang Occupational Health and Safety Officer. Ya, apa itu Occupational Health and Safety Officer? Occupational Health and Safety Officer adalah profesional yang merencanakan dan melaksanakan program dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan tempat kerja, termasuk juga program kompensasi pekerja. Occupational Health and Safety Office juga menawarkan konsultasi dan keahlian terhadap masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, adapun tugas dari Occupational Health and Safety Officer: merancang program, membuat dan merencanakan program keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengurangi kecelakaan dan cedera lain yang terkait dengan pekerjaan. Membuat dan memain time form, menyimpan catatan laporan tentang prosedur dan ketaatan terhadap keselamatan dan kesehatan perusahaan. Ini termasuk kecelakaan, tindakan pencegahan dan pelanggaran, dan catatan atau laporan lain seperti data keamanan bahan dan atau material produksi dan bentuk catatan lainnya. Laporan dan memenantu program keselamatan: bertanggung jawab untuk mengevaluasi insiden kecelakaan dan cedera yang mungkin terjadi di tempat kerja dan merencanakan perubahan dan langkah lain untuk mencegahnya. Occupational Health and Safety Office juga mengelola laporan yang dibutuhkan untuk manajemen perusahaan untuk mempertahankan dan merencanakan perubahan-perubahan di masa depan. Penghubung untuk badan atau lembaga keselamatan dan kesehatan kerja yang biasanya di bawah Kementerian Tenaga Kerja, kalau di Amerika Serikat disebut OSHA, memastikan bahwa persyaratan badan atau lembaga tersebut diikuti oleh perusahaan untuk proses audit. Occupational Health and Safety Officer bertindak sebagai penghubung antara badan atau lembaga tersebut dan perusahaan. Itu adalah tugas dari Occupational Health and Safety Officer. Ya, adapun kondisi kerja dari Occupational Health and Safety Officer. Occupational Health and Safety Officer biasanya berhubungan dengan lingkungan kerja yang penuh paparan, misalnya noise atau bising dan sebagainya. Occupational Health and Safety Officer juga akan berhubungan dengan mesin atau peralatan industri berat saat melakukan tugas-tugas. Tugas-tugas Occupational Health and Safety Officer dilakukan baik di lapangan maupun di kantor. Terkadang hidup Occupational Health and Safety Officer berisiko jika mereka terkena lingkungan tempat kerja yang berbahaya. Namun risiko ini masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerja-pekerja yang memang tiap harinya atau tiap saat berada di lapangan atau di floor atau lantai produksi. Ya, itu adalah kondisi kerja dari Occupational Health and Safety Officer. Adapun persyaratan pendidikan untuk menjadi Occupational Health and Safety Officer. Untuk menjadi seorang Occupational Health and Safety Officer, seorang harus memiliki minimal pengalaman kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau ergonomi, kompensasi bagi karyawan, dan program pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau ergonomi. Gelar sarjana dari perguruan tinggi adalah plus besar untuk menjadi Occupational Health and Safety Officer. Dan gelar ini harus diselarakan dengan teknik industri. Di teknik industri terdapat salah perancangan sistem kerja dan sebagainya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan masyarakat dan latar belakang pendidikan yang terkait lainnya. Sebuah keuntungan jika seorang Occupational Health and Safety Officer memiliki sertifikasi mengenai K3. Pertolongan pertama, keselamatan, profesional, dan manajemen risiko. Ya, adapun masa depan Occupational Health and Safety Officer. Banyak perusahaan, pemerintah, rumah sakit, perusahaan asuransi, perusahaan manufaktur, perusahaan tambang, perusahaan minyak dan gas, perusahaan Pertamina dan sebagainya yang memperkerjakan Occupational Health and Safety Office. Ada proyeksi bahwa Occupational Health
and safety officers akan lebih banyak dibutuhkan di masa mendatang karena banyak perusahaan membutuhkan mereka. Ini merupakan karir yang baik karena profesi ini sering tidak terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi yang sering terjadi saat ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.